Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, beberapa hari yang lalu kita sudah mendengar pengumuman tentang new normal, yakni kondisi dikembalikan seperti sebelumnya, seperti semula. Alhamdulillah wa syukurillah, masjid-masjid mulai dibuka dan masjid-masjid sudah mulai mengadakan Jumatan. Cuma banyak masjid-masjid, terutama sekali di saat sholat jamaahnya, safnya itu sangat jarang, bahkan nyampe 1 meter. Hampir kadang-kadang jaraknya itu bisa 2 orang antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana hukum sholat jamaah orang yang safnya jarang? Sementara Rasulullah SAW hampir setiap sholat selalu memberikan himbauan kepada para sahabat supaya merapatkan safnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamil shalah." Luruskanlah saf kalian, karena saf yang lurus merupakan bagian daripada kesempurnaan sholat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang lain dijelaskan bahwa beliau bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikah." Hendaklah kalian itu bersaf di saat sholat itu sebagaimana para malaikat bersaf rapi di saat berdiri di hadapan Tuhannya. Qalu, para sahabat mendengar ucapan Rasulullah ini, mereka bertanya, "Kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah sistem, cara, model para malaikat bersaf di hadapan Tuhan? Rasulullah SAW bersabda, "Yutimmunas sufufal uwala." Mereka itu menyempurnakan saf pertama. Wa tarasunas sufuf, dan saf-safnya itu dirapatkan. Nah, hadis ini sangat tegas sekali menjelaskan supaya para jamaah yang sholat harus merapatkan safnya. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan batal sholat orang yang safnya renggang. Batal sholat orang yang berada di belakang padahal ada furja, ada celah untuk dia masuk di saf yang sebelumnya. Bahkan Imam Bukhari mengatakan, "Man fa'ala zalika," orang yang melakukan demikian itu, yaksimu, orang itu berdosa. Nah, cuma masalahnya sekarang situasi kondisi seperti ini COVID-19 yang menyebabkan saf harus jarang. Apakah saf yang jarang dengan sebab adanya COVID-19 ini juga menyebabkan kesempurnaan sholat menjadi berkurang? Di dalam kitab I'anatul Talibin, saya pakai laptop ini, kebetulan kitabnya di yayasan. Di sini dijelaskan, "Wa kuriha syuru'un fi shaffin qabla tamami as-shaffil ladzi amamahu." Ay qabla itmami as-shaffil ladzi amamahu. Dimakruhkan untuk membikin saf sebelum menyempurnakan saf yang ada di depannya. Makruh yang di sini maksudnya adalah tafutu fadilatul jamaah. Makruh yang dimaksud di sini adalah bukan batal, akan tetapi maksudnya adalah fadilah atau faidah atau pahala sholat jamaahnya hilang, berarti dihitung seperti orang yang sholat sendirian. Ini sekali lagi dalam situasi kondisi yang normal, tidak ada halangan, tidak ada kekhawatiran terjangkitnya virus. Nah, sekarang bagaimana kalau sekarang pada saat virus merajalela? Situasi kondisi seperti ini atau terjadinya saf yang jarang ini kayaknya sepanjang sejarah saya tidak tahu ya, kemungkinan terjadinya saat ini. Karena tidak pernah saya temukan di dalam kitab
ada orang yang safnya jarang. Oleh sebab itu para ulama berijtihad di sini, artinya mengambil kesimpulan bahwa dibolehkan saf itu jarang apabila virusnya benar-benar diyakini atau apabila dikhawatirkan terjangkit oleh virus. Berdasarkan kaidah usul fiqh, darul mafasidi aula min jalbil masalih. Darul mafasidi, menolak yang namanya mafsadat, kerusakan, termasuk di sini penyakit, virus, aula, itu lebih utama min jalbil masalihi, dibandingkan dengan mendatangkan kemaslahatan, yakni mendapatkan pahala. Di dalam kaidah yang lain juga dijelaskan, sihhatul abdan muqaddamatun ala sihhatil adyan. Kemaslahatan fisik, kemaslahatan tubuh kita itu lebih utama kita jaga, pelihara dibandingkan dengan kemaslahatan yang hubungannya dengan agama, termasuk dari mengenai sholat. Nah, cuma yang jadi masalah saat ini adalah yaitu digeneralisir, dipukul rata semua. Sampai di dalam keluarga safnya 1 meter, padahal di rumahnya tiap hari sama-sama. Lah bagaimana kalau seperti itu? Kaidah usul fiqh yang lain mengatakan al-maslahatul muhaqqaqah muqaddamatun alal mafsadatil mauhumah. Kemaslahatan yang sudah jelas-jelas ada, kemaslahatan yang sudah jelas-jelas diyakini, itu lebih utama dibandingkan dengan mafsadah. Tapi mafsadah ini masih mauhumah. Mafsadah ini masih hanya prediksi, dan tingkat keyakinan kita, tingkat kebenarannya itu adalah sangat tipis, sangat jauh sekali. Kalau dalam istilah usul fiqh itu ada namanya yakin atau al-ilm. Itu 100% kita yakin ada virus. Itu namanya yakin. Kemudian yang kedua ada namanya zon. Kurang lebih kira-kira 75% kita yakini ada virus. Yang ketiga ada namanya syak, yaitu 50-50, 50% kita yakini adanya virus di antara sekian jamaah. Kemudian yang keempat ada namanya al-wahmu, yaitu prediksi perkiraan yang cuma hanya 25% kurang lebih adanya virus. Dan yang terakhir adanya al-jahal, itu tidak ada keyakinan sama sekali adanya virus. Nah, oleh sebab itu saya lebih cenderung ya, pada saat ini, andai kata keyakinan kita di tempat itu tidak ada virus, atau mungkin ada keyakinan cuma tipis sekali adanya prasangka atau dugaan kita ada virus cuma sedikit sekali, saya pribadi lebih cenderung pada itu safnya dinormalkan, karena hadisnya jadi sangat jelas sekali. Bahkan ada yang mengatakan sholatnya tidak sah, bahkan ada ulama seperti Imam Bukhari mengatakan orangnya berdosa. Nah, cuma dalam mazhab Syafi'i di sini mengatakan tafutu fadilatul jamaah, sholat jamaahnya pahalanya hilang, berarti dihitung, dinilai orang itu seperti orang yang sholat sendirian. Jadi kesimpulannya adalah tergantung tingkat prediksi kita, asumsi kita terhadap virus itu. Kalau kita memang tingkat keyakinan kita virus itu sampai 50-50 misalnya, apalagi sampai yakin atau zon, ya sebaiknya safnya direnggangkan atau dijarangkan. Tetapi kalau tidak ada keyakinan kita, semua teman kita yang sholat itu adalah orang yang steril, orang yang tidak ada sedikit pun persangkaan kita terjangkit virus, saya pribadi lebih cenderung pada itu safnya dinormalkan. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bishawab.